setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu untuk setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang kembali berjumpa bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk kita boleh melangkah dengan iman. Dan kita percaya apa yang kita harapkan di dalam Kristus hari ini digenapi sempurna di dalam saudara dan saya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih dari sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dendangan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami percaya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat ada satu sukacita yang besar, yang luar biasa, yang mau Dia nyatakan hari ini bagi kami. Kami bersyukur, kami telah dipenuhi Roh Kudus untuk menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk memuliakan Bapa di surga. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kami mengurapi kami, memenuhi kami, memberi kami tenaga, kekuatan, kemampuan untuk kami bisa percaya. Karena kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, kami cakap melakukan segala sesuatu dalam hidup kami. Berkati anak-Mu
Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru Tuhan berikan, sehingga setiap kebenaran firman tentang Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kami. Yang sakit pasti sembuh, yang luka pasti pulih, yang terikat pasti dibebaskan. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kenaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya. Sesungguhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Kenaikan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Oh, haleluya. Kami katakan bahwa Kaulah segalanya, Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang melebihi dari apapun juga. Engkau Yesus yang terbesar. Haleluya. Sama-sama katakan, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Amin. Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus. Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk-Mu. Amin. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Boleh sekali lagi kita kesorakan haleluya. Haleluya. Mari teduhkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Pujilah namamu ya Bapa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh anugerah-Mu, oleh kemurahan-Mu Tuhan. Kami dapat memanggil-Mu ya Aba, ya Bapa. Saat ini kami datang dengan ucapan syukur. Seutuhnya kami berikan hidup kami. Roh, jiwa, dan hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur kami. Kami dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa. Sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Maka datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami di bumi, seperti Engkau di surga. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. All I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Sama-sama angkat suaramu, katakan, Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart I worship You. It's all I have within me, all I have within me, I give You praise. All that I adore is in You. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan pujian. I give You my heart, Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I give You my soul. With every breath that I take, Every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. Lord, I give You my heart, I give You my soul.
every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your ways in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. I give you my soul. Oh, I live for you. Every breath that I take, Every moment I'm awake. Mari lebih sungguh lagi katakan, Lord, I give you my heart. give you my soul. I give you my love. With every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Angkat suaramu, puji dan sembah Tuhan. Have your way in me. I give you my heart. Mari puji dan sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, puji dan sembah Tuhan. Kami berikan hati kami berikan hidup kami bagimu, untuk kemuliaan-Mu.
Kuasamu mengalir dalam hati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Allah sumber sukacita kami ya Tuhan. Allah sumber kemenangan bagi setiap kami ya Tuhan. Allah kesembuhan bagi setiap kami Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, mengucap syukur. Mari katakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Katakan kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik ya Tuhan. Henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami menikmati kuasa-Mu di tempat ini ya Tuhan. Memulihkan setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya kami yang sakit telah disembuhkan. Kami yang luka telah dipulihkan Tuhan. Kami menikmati kasih-Mu yang mengalir dalam setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Pujilah nama-Mu. Kudus, kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kami nyatakan kami tidak akan pernah takut karena kami percaya Tuhan. Tuhan ada berjalan bersama-sama dengan kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Holy, holy, holy are you Lord. Holy, holy, holy are you Lord. The elders and angels bow to redeem, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Sama-sama angkat suara. Holy, holy, holy are you, Lord. Kudus, kuduslah nama-Mu ya Tuhan. Kuduslah nama-Mu. Holy, holy, holy are you, Lord. Surga bumi menyembah-Mu. The elders and angels bow to redeem, worship you now.
tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk nama Yesus Kristus, nama yang indah, nama yang manis, nama yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami menerima keselamatan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa. Oh, betapa dahsyatnya karya salib Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami yang sakit sembuh hari ini, yang luka dipulihkan, bahkan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima anugerah Roh Kudus. Kami dikuduskan, dibenarkan, bahkan menerima kemuliaan. Maka hari ini singkapkan kuasa nama-Mu, biarlah setiap kami yang bersama-sama ibadah pada hari ini mengenal nama Yesus Kristus, nama yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua menerima damai, sejahtera, sukacita, menerima kekuatan yang baru, menerima penghiburan, memperoleh peneguhan. Bahkan kami yang lemah memperoleh kekuatan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Roh Kudus, karena di dalam nama Yesus Kristus kami menjadi anak-anak Bapa di surga, memperoleh semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita kita katakan amin. Boleh dengan antusias kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita memiliki judul yang luar biasa, kita siap diberkati. Judulnya adalah Nama Yesus, nama di atas segala nama. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus, haleluya. Di dalam teks kitab Roma pada pasal 9, pasal 10 ayat 9 sampai 11, Roma pada pasal 10 ayat 9 sampai dengan ke-11 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan apa? Diselamatkan. Ayat 10 bersama-sama kita baca, 2 ya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11, luar biasa ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia, kepada Yesus, tidak akan dipermalukan. Haleluya. Dan saya suka cita karena kata tidak akan itu menggunakan kata negatif 2 kali yang untuk di dalam bahasa aslinya untuk memberikan pemahaman pasti. Jadi pemahamannya pasti tidak akan dipermalukan. Tidak banyak orang yang mengalami atau memiliki kesadaran tentang nama Yesus. Sekarang kita harus kembali mengimani, memiliki kesadaran tentang nama Yesus yang luar biasa. Nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan anugerah. Karena kita ada di masa-masa di mana semakin hari semakin banyak orang yang stres, yang depresi, yang takut, yang khawatir. Kenapa? Karena semua yang kita hadapi menuju kepada ketidakpastian. Tetapi di dalam nama Yesus ada satu kepastian, ada anugerah yang besar, ada kekuatan yang dahsyat. Di zaman Daud kita bisa buka di dalam teks 1 Samuel pada pasal 17 ayat yang ke-45 ditulis tentang nama Tuhan. Dan Daud belum mengenal nama Yesus, tapi pengenalan akan kata nama Tuhan itu membuat dia berani berperang melawan Goliat. Goliat sendiri mendakwa bangsa Israel sepanjang 40 hari, setiap hari didakwa. Dan mereka semuanya gemetar, takut, tidak ada yang punya keberanian melawan Goliat. Mari kita baca teks itu dan kita hayati dan kita imani bahwa di dalam nama Yesus ada keselamatan. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat yang 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Bersama-sama, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Bapa segala barisan Israel yang kau tantang itu. Apabila saudara ada kesempatan bisa lihat-lihat Alkitab secara teliti, karena kata Tuhan yang ditulis di dalam
1 Samuel 17 ayat 45 ditulis dengan huruf besar semua. Di beberapa teks kata Tuhan hanya T yang besar. Karena itu mempunyai perbedaan di dalam penulisan bahasa Ibrani. Kata Tuhan dengan penulisan huruf besar semua itu sesungguhnya ditulis dalam bahasa Ibrani huruf mati semua. Yod, He, Vav, He. Bangsa Israel menyebutnya dengan kata Adonai, artinya Tuhan. Kita membacanya Tuhan, Master. Dan ini mempunyai pemahaman yang dahsyat. Kenapa? Karena sesungguhnya nama itu tidak bisa disebut. Sekarang sering digunakan kata Yahweh. Tapi sesungguhnya nama itu tidak bisa disebut. Kenapa? Karena punya pemahaman maha kudus, maha dahsyat. Lebih besar dari pemahaman kita. Kita tidak dapat mendescribe nama itu. Itu sebabnya waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Tuhan nggak menjawab dengan sebuah nama, dia katakan Ehye, Eser Ehye. Bahasa Inggris memberi terjemahan I am who I am. Aku adalah aku. Yang memberikan pengertian bahwa dia ada sebagaimana dia ada sebagaimana dia mau ada, dia ada sebagaimana dia bisa ada, dan dia bisa segala-galanya, dan dia punya kehendak untuk segala sesuatu, dan dia sangat berkuasa. Itu sebabnya bangsa Israel mempunyai banyak nama untuk Tuhan. Dia menyebut Jehovah Rafa. Sebenarnya bukan Tuhan dapat menyembuhkan, tapi Tuhanlah kesembuhan. Karena dia dapat menjadi kesembuhan. Tuhanlah yang maha besar, El Shaddai. Dialah kebesaran itu. Dialah kemuliaan itu, dialah kekudusan itu, dialah kebenaran itu, dialah segala-galanya. Dan dia itu tidak dikenal. Tapi kita sekarang mengenalnya, namanya Yesus. Kita boleh tersenyum, kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya nama itu nama yang ajaib. Jangan biarkan otak kita tidak memiliki kesadaran itu. Di atas kayu salib ditulis namanya di dalam bahasa Yunani dan di dalam bahasa Ibrani. Dan ketika ditulis di dalam bahasa Ibrani, kata-kata awal di dalam kalimat ditulisan di atas salib Yesus menggunakan Yod, He, Vav, He. Menulis nama Yesus, Yeshua Hanatsre, dia dari Nazaret, Vemelek, kemudian dikatakan Ha Yehudim. Jadi Yesus yang berasal dari Nazaret, dia adalah Raja Yahudi. Tetapi kalau orang Yahudi melihat langsung, dia langsung tahu karena huruf pertama bagi orang Yahudi itu penting. Karena itu yang akan menjelaskan segala sesuatu yang sesudahnya. Jadi dikatakan Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Tapi kalau dilihat huruf-huruf pertamanya itu Yod, He, Vav, He. Makanya imam besar mengatakan kepada Pilatus, jangan tulis nama itu, jangan tulis seperti itu. Tapi bagi kita ini adalah suatu rahasia. Itulah nama yang disebut Daud. Kepada Goliat dia katakan, kamu datang menghampiri aku bawa pedang, tapi aku datang membawa nama. Nama di atas segala nama. Supaya kamu dan saya sekarang mengerti dan percaya. Kenapa Paulus kemudian katakan kalau kamu percaya dalam hati, kemudian kamu mengaku, ada kuasanya. Ada kekuatannya, ada kedahsyatannya dinyatakan. Jangan pernah lupakan itu. Itu sebabnya Musa menerima hukum Taurat yang mengajarkan bahwa jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Tapi bagi kita sekarang, kita menerima perjanjian yang baru. Jangan sebut nama Yesus dengan sia-sia, mempunyai pemahaman. Jangan sia-siakan nama Yesus. Dia dapat menyembuhkan kamu. Dia dapat memberikan damai sejahtera. Dia menyembuhkan saya. Dia menyembuhkan saya. Tahun 2000 saya menerima pemulihan di dalam nama Yesus. Yang menyebabkan saya meninggalkan segala sesuatu untuk melayani. Dia memberikan jawaban untuk semuanya. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kata Tuhan yang disebut oleh Daud itu juga disebut oleh Musa. Di dalam Keluaran pada pasalnya yang ke-15 ayat 3. Keluaran pasal 15 ayat 3, kita lihat bersama-sama, demikian firman-Nya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Jadi keselamatan, berbicara keselamatan yang kekal seolah-olah masih jauh. Tapi waktu Musa menyebut pahlawan perang,
Karena dia benar-benar lolos dari kejarannya Firaun dengan semua tentaranya. Dan di depannya dia udah ada laut, gak ada lagi jalan. Tapi Tuhan bisa beri kemenangan yang secara sangat kreatif dan ajaib. Tuhan itu, Yesus itu, pahlawan perang. Bahkan kalau kita baca cara penulisannya di dalam Keluaran 14 ayat 17 dikasih tahu skenarionya. Mari kita baca. Keluaran 14 ayat 17. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Inilah yang disebut Tuhan, inilah yang disebut Tuhan oleh Daud, yang disebut Tuhan oleh Musa. Tuhan bilang gini, aku sungguh-sungguh membuat Firaun mengeraskan hati supaya dia bisa nyusul. Dengan bahasa yang lain, supaya orang Israel kepepet. Supaya orang Israel tahu bahwa tidak ada jalan. Tapi Tuhan sebenarnya mau menunjukkan itu bukan hanya kepada umatnya. Kepada Firaun yang tidak mengenal Tuhan. Dengan bahasa yang lain, kalau kamu merasa kok tambah susah. Tahun ini kok tambah tidak ada pengharapan. Tambah banyak tantangan. Hari ini rest di dalam Kristus. Karena nama Yesus, nama yang penuh kuasa itu, nama itu yang akan memberikan kemenangan. Nah, bahkan di dalam Keluaran 14 ayat 14, mari kita lihat sebentar Keluaran 14 ayat 14. Dikatakan demikian, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang. Ketika kamu dan saya menyebut nama Yesus, dia akan berperang. Nama itu sendiri akan bekerja dengan kuasanya, memberikan kelepasan, memberikan kemenangan, memberikan keselamatan di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di semua bidang. Dan ucapan saya ini mungkin bagi banyak orang di luar yang tidak mengenal Yesus menjadi sesuatu yang sepertinya apa mungkin, apa iya. Tapi biarlah hari ini kita teguhkan hati kita dan benar-benar percaya karena nama Yesus itu akan menyelamatkan kita di sepanjang tahun 2022 ini. Percayalah, walaupun tidak ada yang amin. Tapi berbahagialah kamu yang percaya karena ada kuasa yang besar, ada mujizat yang besar yang Tuhan akan lakukan. Yesus dari Nazaret, Yesus yang melakukan mujizat itu. Dialah raja orang Yahudi yang ditolak oleh orang Yahudi. Karena Yahudi mau menghendaki Yesus menjadi raja orang Yahudi. Tapi Yesus mau kita menjadi raja di atas segala raja. Yang memberikan kemenangan, memberikan anugerah keselamatan. Saya pernah menginjil ke daerah Rangkas Bitung, mendoakan keluarga dari ibu saya karena ibu saya keturunan Banten sesungguhnya. Dan di tengah orang-orang yang tidak percaya, saya mendoakan sepupu saya yang kanker di perutnya itu sebesar ini dan tubuhnya bengkak penuh air dan sudah tidak berdaya. Dan di antara mereka saya mendoakan, saya membalur dengan minyak dan menyebut nama Yesus. Dan inilah yang indah. Kakak sepupu saya itu bisa kencing dan keluar semua air dari tubuhnya, separuhnya ember. Dan dalam 3 hari perutnya kempes, kembali normal. Dan yang luar biasa, bagi kita yang telah menerima keselamatan adalah supaya kita bersyukur. Kenapa? Karena sampai akhirnya kakak sepupu saya pun tidak menerima Yesus. Untuk saya bisa mengerti, jika kamu dan saya percaya Yesus itu adalah anugerah. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena mujizat. Itu karena Yesus yang telah memilihmu untuk menjadi percaya, untuk menerima keselamatan. Dan percayalah, dia yang telah memilihmu untuk menerima keselamatan. Dia juga yang menyatakan namanya. Bahwa di dalam namanya ada keselamatan yang besar. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya kalau kita mengingat Yesus, mengingat keselamatan yang dahsyat, yang ajaib. Supaya kita benar-benar bersyukur karena Yesus benar-benar sangat mengasihi kita. Di dalam teks Filipi pada pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai 11 dituliskan seperti ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Bapa tidak menganggap kesetaraan dengan Bapa itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kalau banyak orang yang bertanya kenapa saya suka menyebut Allah dengan Bapa, di teks ini suatu penjelasan. Paulus banyak sekali menulis Allah Bapa, Allah Bapa. Itu sebabnya ketika ini hanya sekedar penjelasan. Ketika saya menemukan kata Allah, saya selalu menggunakan kata Bapa, karena dia adalah Bapa. Karena dengan percaya Yesus kita menerima kuasa yang besar, kita menjadi anak. Dan sebagai anak kita harus ngerti betapa Yesus menderitanya luar biasa. Saya kebetulan ngantongin bolpen segede gini, paku segede gini ditaruh di tangannya Yesus, entah di lengan entah di tangan. Tapi yang jelas dia tergantung ditahan oleh paku. Jadi paku itu bergeser di tulang-tulangnya, betapa ngilunya, nyerinya. Kakinya ditumpuk di paku, betapa ngerinya, betapa dahsyatnya membayangkan penderitaan Yesus. Tulangnya itu bergeser, setiap dia bergerak bergeser, dia paku itu digeser-geser di tulang. Itu sangat nyeri, sangat sakit. Dan dalam keadaan ditelanjangin, dipermalukan. Dalam keadaan dipermalukan, tidak berdaya. Untuk apa yang dia tidak kerjakan, untuk apa yang tidak dia lakukan. Dia menanggung dengan sukarela karena kasih. Kemudian darahnya menetes. Itu sebabnya waktu Yesus ditombak, keluar darah dari lambungnya, keluar darah dan air yang tercurah. Dan waktu tercurah itu juga terkena kepada prajurit yang melakukan itu. Itu bukan suatu hal yang sederhana di dalam pemahaman kita yang mengenal betapa kudusnya darah Yesus, betapa sucinya darah Yesus. Itu sebabnya dikatakan semua lidah akan mengaku. Tuhan Yesus kasih perumpamaan, ada orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang, I never knew you, aku tidak pernah kenal kamu. Banyak orang yang bertanya seolah-olah kita yang percaya bisa kehilangan iman dan kehilangan keselamatan. Ya, saya tidak memaksakan bagaimana orang percaya. Tetapi kata I never artinya Tuhan benar-benar tidak pernah kenal orang itu. Karena waktu nanti Yesus datang, orang tidak berseru Tuhan, Yesus. Yesus. Dia tahu itu Yesus. Kenapa? Karena bolong tangannya, bolong lengannya, bolong lambungnya. Yesus. Yesus adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Imani, kita menyebut nama Yesus dengan keperkasaan dan kekuatan yang dahsyat. Akan ada mujizat di dalam kehidupan kamu dan saya. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan yang luar biasa. Tepuk tangannya yang antusias. Katakan haleluya. Yesus itu dahsyat banget, dia ajaib banget, dia luar biasa sekali. Di 2020 Desember ketika saya tertular virus, kepala saya, jantung saya, dan badan saya udah gak sinkron. Tetapi di mulut saya hanya selalu tersenyum sebut Yesus. Dan kata itu bisa membuat seluruh tubuh ini terkendali. Tidak merasa menderita, otak saya bisa tetap fokus untuk doa. Bahkan di dalam keadaan seperti itu berdoa bagi banyak orang yang lain yang sakit juga. Supaya kita memahami bahwa nama itu berkuasa sampai ke saraf, sampai ke otak, sampai ke liver, sampai ke ginjal, sampai ke jantung, sampai ke seluruh tubuh kita. Karena waktu Yesus digantung itu dengan menderita, dan dia menderita karena kasih. Dia bukan menderita karena dia berdosa, dia menderita karena kasih. Sehingga Bapa yang mengetahui perbuatan Yesus seperti yang Yesus rasakan, memahami betapa dahsyatnya Yesus. Dia ditinggikan di atas segala-galanya, diberikan nama di atas segala namanya.
nama di atas segala nama, supaya kita hari ini bukan hanya menerima keselamatan kekal, tapi di bumi menerima kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, kekuatan, bahkan jiwa yang penuh sukacita menghadapi segala sesuatu. Paulus menulis di dalam teks yang lain, kita menderita bersama Kristus. Tapi banyak orang berpikir menderita bersama Kristus untuk miskin, bangkrut, sakit. No, kita menderita bersama Kristus karena kita disuruh percaya untuk hal-hal yang tidak mungkin kita percaya. Efesus menuliskannya begini. Efesus pada pasal 1 ayat 18-19. Mari kita baca. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya tentu tanpa batas. Percaya kita yang terbatas. Itu sebabnya apabila kita percaya, buatlah percaya kita tanpa batas, biarlah kita dipermalukan untuk iman ini. Tapi bukankah Paulus menulis dan kita telah menjadi percaya bahwa kita yang percaya kepadanya pasti tidak akan dipermalukan. Haleluya, pasti tidak akan dipermalukan. Karena Yesus itu direndahkan serendah-rendahnya, menderita. Makanya dia pernah bercerita tentang seorang yang pakai jubah ungu, makan mewah setiap hari. Kemudian orang itu mati, ada Lazarus yang miskin, borokan. Anjingnya orang itu selalu jilat boroknya. Lazarus mati, dijemput malaikat, dan orang itu mati dikuburkan. Dan orang itu di dalam api melihat Lazarus di pangku Abraham. Dan dia katakan kepada Abraham, Abraham suruh Lazarus celupkan ujung jarinya, taruh di bibirnya, di lidahnya karena dia kehausan. Orang itu gambaran imam, karena jubah ungu itu imam. Saya percaya itu Yesus sedang bercerita tentang dirinya. Bahwa waktu di atas kayu salib dia katakan aku haus, itu gambaran dia sedang masuk ke situ. Penderitaan yang sangat. Kalau kita pergi kemanapun kita bisa pulang, orang sakit bisa sembuh. Tapi kalau orang masuk ke situ nggak bisa pulang lagi, nggak bisa keluar lagi. Itu sebabnya susah mencontohkannya. Dan Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih, yang memuliakan dirinya dengan kemuliaannya. Itu sebabnya konsepnya Tuhan tidak pernah balas dendam. Konsepnya Tuhan itu tidak pernah menyatakan kemuliaannya kepada orang yang tidak percaya. Kalau kita senang atau kita senang lihat orang-orang yang lemah kemudian bangkit perkasa kemudian menyatakan kekuatannya. Kalau di film-film hero kan begitu. Orang-orang yang lemah kemudian bangkit menjadi kuat atau ditolong untuk membalaskan semua kepada orang-orang yang jahat. Tapi Tuhan di masa kita sekarang menyatakan kasih-Nya. Dan nanti kita diangkat. Jadi orang lain gak tahu kalau Tuhan datang. Nanti kemudian kita turun lagi bersama-sama. Jadi Tuhan tidak di dalam kitab bilangan dikatakan dia tidak menyatakan kemuliaannya kepada yang tidak percaya. Dia menyatakan kemuliaannya kepada yang percaya. Makanya kita nanti diangkat. Kita kan kepengennya Tuhan hadir terus kita pamerin. Nih lihat Tuhan kita. Nih Tuhan kita. Lu hina-hina gue sekarang lu lihat Tuhan. Kita kan pengennya gitu. Tapi Tuhan gak gitu. Kita diangkat gak ada yang tahu. Karena Tuhan tidak mau menyatakan kemuliaannya bagi yang tidak percaya. Dia sangat eksklusif kepada kamu dan saya. Itu sebabnya janganlah tidak percaya. Di kitab Wahyu dikatakan yang tidak percaya, yang penakut dibuang ke api neraka duluan. Supaya kamu dan saya hari ini mendengar kabar baik. Bahwa di dalam namanya ada kuasa yang besar. Di dalam kisah perjalanan murid-murid generasi pertama. Di dalam Kisah Rasul pada pasal 4, kalau kita lihat ayat 29, 30, 31, kita akan baca di situ dikasih tahu Kisah Rasul pasal 4. Murid-murid ditangkepin, dihajar dan tidak boleh memberitakan nama Yesus. Dan dikatakan begini, dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Jadi mereka terancam murid-murid. Dan berikanlah kepada kami apa? Keberanian kepada hamba-hambamu. Keberanian untuk apa? Memberitakan firman-Mu. Jadi semakin diancam, berdoanya apa? Untuk minta apa? Keberanian. Bukan minta perlindungan, minta keberanian untuk lebih dahsyat lagi. Karena mereka sangat percaya. Ayat 30 dikatakan begini, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang. Adakan tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31 kita baca bersama-sama Pak. 2 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. itu.
Ini hanahaya anarabaseke haralalabaseke haralamateka. Goyang, tempat itu goyang ketika mereka menyebut nama Yesus, tempat itu goyang. Kemudian dikatakan apa? Dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Bapa dengan berani. Jadi ketika mereka berdoa dengan berani, mereka percaya akan nama Yesus. Mereka bukan minta perlindungan, keren banget sih ini ayat. Dia katakan ulurkan tanganmu, sembuhkan orang sakit, lakukan mujizat. Sembuhkan orang sakit, lakukan mujizat. Dan biarlah hari-hari ini juga terjadi. Keselamatan di dalam keluarga kita, keluargamu. Saya bersyukur kemarin saya ada dalam suatu ibadah penghiburan dan ketemu seorang yang saya sudah lama sekali nggak bertemu dan memang tidak di dalam pelayanan ini secara khusus, hanya bertemu di dalam suatu persekutuan dan saya melayani orang itu memberitakan, anak muda itu memberitakan tentang kasih karunia Tuhan yang tanpa syarat. Terus bagaimana keluarganya dipulihkan. Dan dia katakan, masih ingat gak dulu dia cerita, kita pernah ketemu dalam suatu ibadah persekutuan. Dan dia menceritakan bagaimana, dan saya bersyukur karena dia menceritakan rupanya dia suka mengikuti ibadah online ini. Bahkan anaknya yang umur 9 selalu bilang untuk ikuti ibadah itu. Dia katakan GCCC, selalu dia sukacita dan dia bisa fokus anaknya umur 9 dengar firman. Dan dia katakan bagaimana Tuhan merubah kehidupannya. Dan di dalam nama Yesus yang dia pikirkan tidak mungkin. Semuanya bisa pulih, bisa kembali diberkati. Kehidupannya bisa menjadi satu lagi suami, istri dan anak. Semua karena nama yang penuh kuasa. Supaya kita mungkin tidak punya banyak kesempatan. Sama seperti saya hanya ketemu di dalam suatu ibadah persekutuan yang sangat singkat. Tapi ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus untuk seseorang, waktu yang singkat itu jangan membuat kamu membatasi kuasa Tuhan yang dapat bekerja secara dahsyat. Walaupun singkat waktunya, ucapkan perkataan yang besar kuasanya. Oke, kita tersenyum dulu, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangannya yang antusias, jangan lemas-lemas. Katakan haleluya. Di dalam Markus pada pasal 10 bagian yang terakhir dari firman Tuhan hari ini. Ada satu perkataan Bartimeus, kita baca dari ayatnya yang ke-45. Demikian firmannya Markus pada pasal 10 ayat yang 45. Ayat 46 ya Pak? Ya, ayat 46, demikian firmannya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ayat 52, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya sangat suka teks-teks ini karena Tuhan Yesus bilang begini, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu. Orang itu buta namanya Bartimeus. Timeus itu artinya cemar. Bartimeus artinya anak cemar. Artinya anak dari bapaknya yang cemar. Dia tidak diketahui namanya. Tapi dia mengenal nama Yesus. Ketika dia dengar Yesus lewat, dia berseru, "Yesus anak Daud, have mercy on me." Berbelas kasihanlah kepadaku. Yesus jalan terus.
Dia berseru sekali lagi, anak Daud, makin keras. Tapi bagi kita ada anugerah yang lebih besar. Kita mengenali Yesus bukan sebagai anak Daud, sebagai anak Bapa yang Maha Kudus. Di dalam kebenarannya, ketika kita menyebut nama Yesus, Bapa berkenan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Bapa berkenan menjawab semua doa kita, apa yang kita imani. Bersukacitalah. Karena nama yang penuh kuasa itu hari ini mau menyembuhkan kamu juga. Hari ini mau memberkati kamu juga. Hari ini dia ada bersama-sama kamu. Nama itu nama yang luar biasa, jangan pernah lupakan. Mari bangkit berdiri. Di tempat kamu berada, rasakan hadiratnya. Rasakan kuasa nama Yesus itu. Rasakan dia menjamah jantungmu, paru-parumu, livermu, ginjalmu, otakmu, memberikan kreativitas, memberikan tenaga dan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan suatu kuasa yang mengalir di seluruh tubuhmu. Supaya hari ini yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kamu menjadi orang-orang yang diberkati. Keluar menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan penuh keberanian memberitakan Injil. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada kuasa yang besar. Bagi yang percaya tanpa batas kuasa itu. Dan dia mau memberikan apa yang kamu kehendaki di dalam namanya. Ada lagu zaman dulu sekali. Yesus, Yesus, Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something ada penguasa-penguasa, raja-raja dan kerajaan di dunia. Tapi semua itu akan berlalu. Tapi nama Yesus kekal selama-lamanya. Oh, nama yang indah, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang perkasa. Nama di atas segalanya, nama yang dapat mengampuni dosa. Di dalam namanya segala dosa kita diampuni. Di dalam namanya kita dikuduskan. Di dalam namanya kita dibenarkan. Di dalam namanya hari ini ada mujizat. Dimanapun kamu berada, taruh tangan kananmu di jantungmu dan berdoa di dalam nama Yesus. Dan jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan biarlah seperti Bartimeus terjadi. Bapa berkenan memberikan kepadamu seperti yang kau kehendaki. Untuk masa depanmu, untuk bisnismu, karirmu, keluargamu. Bahkan untuk keselamatan seluruh keluarga besarmu. Karena Bapa berkenan menyatakan namanya. Bukan nama yang tidak dapat disebut, tapi nama yang dapat kita sebut. Yang harum, yang indah, yang mulia. Nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami memujimu Bapa. Kami memujimu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Apabila di tanganmu ada roti, angkat rotinya. Dengan iman kita bersyukur, kita mengingat kasih-Nya. Oleh penderitaannya kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan, kita telah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakit kita sembuh hari ini. Kita bebas dari kutuk. Terima kasih Yesus.
Kita semua adalah anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang penuh berkat, penuh kuasa. Kita bersyukur di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, kita hidup dalam segala kelimpahan dan hidup bagi kemuliaan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Kita ingat Yesus yang telah mencurahkan darahnya yang kudus. Dan oleh darahnya kita sekarang telah menerima pengampunan dosa. Kita bukan lagi orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang kudusnya. Di dalam nama Yesus dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang besar melalui kehidupan kita. Percayalah akan hal itu. Dan oleh darahnya kita menerima perjanjian yang baru dan kekal. Menerima kekudusan, yang menerima kebenaran, yang menerima anugerah, kasih karunia dan kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, kami terima berkat-Mu yang dahsyat ini di dalam nama Yesus yang ajaib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada minyak di tangannya, terima dengan iman di dalam nama Yesus. Kita menerima tanda kesukaan, menerima kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita naikkan Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master Savior, Master Savior, Jesus, like the fragrance after the rain. Jesus, 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 Lamb of heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Kings and kingdoms will all pass away, but there's something about that name. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Kita bersyukur kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima keselamatan yang kekal. Oleh kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima kesembuhan dan mujizat. Kita juga bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kuasa darah Yesus memagari, melindungi, memproteksi kita sepanjang tahun ini. Dan kita bersyukur kita telah diurapi Roh Kudus. Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Tiba saatnya saudara dan saya, kita akan datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur Kau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan.
Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan memberikan kepada kami tenaga, kekuatan, kemampuan untuk kami boleh percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, ada jalan keluar, sehingga apa yang kami lihat, apa yang kami doa, apa yang kami minta, kami terima di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, penuh mujizat. Berkati setiap kami Bapa. Kami datang membawa persembahan yang terbaik bagimu. Kami datang membawa sebagai tanda pengucapan syukur, di mana kami telah diberkati. Setiap persembahan yang kami beri dengan iman, kami percaya Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati, untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Urapi kami ya Roh Kudus. Kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian yang mengatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. tepuk tangan buat Tuhan katakan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih saudara untuk setiap persembahan yang saudara berikan.
Kami percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini. Kami percaya oleh kuasa Roh Kudus, kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan tutup ibadah ini dan terimalah berkat rahmat anugerah kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagumkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah